Namo Sang Hyang Adibudaya Budaya. Perkenalkan, nama saya Kikan Wijakantika dari Prodi Bisnis Manajemen Buddha, Sekolah Tinggi Ilmu Buddha, Semaratuga. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang judul Membangun Branding Digital. Begini dengan menggunakan platform layanan belanja online, yaitu Mairku, dengan menggunakan Canva. Laporan ini saya tuju untuk menyelesaikan proyek UAS mata kuliah wawasan teknologi yang dosen pengampunya Ibu Meta. Oke, sekarang kita ke pendahuluan. Nah, di mana pada pendahuluan ini, dengan aplikasi Myku ini, ide dari saya semoga bisa membawa inovasi digital ke rantai pasok pangan lokal Boyolali, menjembatani kesegaran panen petani langsung ke meja makan konsumen. Jadi dengan aplikasi ini semoga bisa membawa kebaikan yang dimana lebih mengarah kayak aplikasi layanan online di mana petani bisa menjual secara online sayurannya, sedangkan pembeli bisa membeli secara online tanpa harus ke pasar. Selanjutnya, kenapa alasan pemilihan produk yaitu pergeseran gaya hidup yang meningkat, yang dimana kebutuhan belanja pangan sehat serba praktis pasca pandemi di rumah, yang dimana pada poin satu ini mengarah ke pasca pandemi dulu yang dimana orang-orang sudah terbiasa belanja online dan tidak keluar rumah, dimana pada gaya hidup yang dulu ke bawah sampai sekarang, dimana pada saat itu terjadi COVID, orang-orang beli kebutuhan rumah itu mesti harus dari rumah tanpa harus keluar. Yang membawa pergeseran ke hidup tersebut ke bawah sampai sekarang, ya dimana sekarang keinginan kebutuhan manusia itu serba praktis tanpa memerlukan untuk keluar rumah. Yang kedua, efisiensi dan kesegaran. Yang dimana memangkas rantai distribusi pangan yang panjang untuk menjaga kualitas nutrisi sayur. Dengan aplikasi ini, pemilihan aplikasi ini saya berinovasi supaya dengan adanya aplikasi ini bisa memangkas rantai yang di mana ketika petani memetik sayuran dan konsumen ingin membelinya itu tidak harus perlu ke pasar dan langsung dari petik dikirim langsung ke rumah konsumen atau pelanggan tanpa harus konsumen perlu ke pasar dan memilih sayur yang di mana kadang sayuran tersebut itu masih segar atau tidak itu tergantung kondisi. Untuk poin ketiga yaitu kesejahteraan petani, yang dimana memperdayakan petani lokal melalui akses langsung ke pasar digital yang adil. Tujuan saya untuk poin ketiga ini yaitu supaya sayuran yang sisa-sisa itu tidak terbuang, yang dimana di pasar biasanya terjadi pasar pagi dan pasar siang. Oleh karena itu, kadang petani itu masuknya itu pasar pagi dari mulai jam 3 subuh sampai jam 7 si pagi, yang dimana waktu segitu tidak memungkinkan untuk sayuran bisa habis secara langsung, yang membuat sayuran tersebut terbuang sia-sia atau bisa dimanfaatkan lain. Dan begitu saya beride dengan adanya aplikasi belanja sayuran online ini, saya memiliki inovasi supaya sayuran yang misalnya hari ini dipetik dan dikemas langsung itu bisa langsung terjual. Tidak perlu menunggu dari jam segini sampai jam segini dan tidak termakan waktu, yang dimana terbatas waktunya itu dari jam subuh sampai jam pagi tersebut. Yang ke poin 4 yaitu peluang startup, yang dimana membangun kesadaran merek lokal baru di tengah kompetisi industri grosir yang besar. Dari poin keempat ini, dengan adanya aplikasi ini semoga membangun branding lokal yang baru di mana masyarakat lebih memilih produk lokal ketimbang produk luaran. Oke, kita lanjut yaitu ke platform kerja yaitu Canvas, SaaS model. Di mana yang poin pertama teknologi berbasis cloud. Canva menerapkan model software as a service atau SaaS yang memungkinkan perancang identitas visual secara fleksibel melalui berbagai perangkat, yaitu seperti smartphone,
dan PC tanpa spesifikasi komputasi yang tinggi. Kedua, efisiensi alur kerja visual, yaitu mengakomodasi kebutuhan akselerasi bisnis di era digital untuk membuat paket promosi visual secara cepat, hemat, profesional, serta menjamin sinkronisasi data real time dalam tim. Oke, kita lanjut. Yaitu fitur utama platform Canva, yaitu drag and drop, yaitu sistem seret dan lepas intuitif yang menyederhanakan perancangan layout profesional tanpa kerumitan teknis software tradisional. Di mana fitur Canva ini membantu dalam menyeret, melepas saat pengeditan. Kedua itu pustaka elemen, yaitu akses gratis ke ekosistem aset geometris, bingkai markup, ikon representatif, ilustrasi vektor organik, dan tipografi modern. Yang dimana Canva menyediakan elemen-elemen gratis dan premium bagi penggunanya. Yang ketiga, hyperlinking, yaitu fitur penautan halaman internal untuk mensimulasikan logika alur navigasi prototype interaktif antar halaman produksi. Yang keempat ada auto sign dan cloud, yang dimana penyimpanan otomatis secara real time yang minimalkan risiko kehilangan draft data dan mendukung ekspor ke berbagai ekstensi. Yang dimana dalam poin keempat ini, Canva menjaga data yang telah kita buat, yang dimana ketika sedang kita mengedit sebuah poster atau data yang penting, kita tidak memerlukan save lagi. Atau kita langsung keluar dari PC atau komputer itu, data tersebut tidak akan hilang, tapi tetap tersimpan di Canva. Oke, selanjutnya fitur unggulan aplikasi Mayurku. Aplikasi yang saya inovasi ini memiliki fitur keunggulan, yaitu kategori komoditas terstruktur, yaitu memudahkan pencarian sayur organik, hidroponik, buah, dan bumbu dapur secara ringkas dan rapi guna meningkatkan conversion rate. Yang kedua, petani terdekat atau geolocation. Itu mendeteksi lokasi konsumen secara otomatis untuk menghubungkan layanan dengan mitra tani terdekat demi jaminan pengantaran di hari panen, farm to table. Yang dimana dalam poin kedua ini lebih mengarah ke jaminan kesegaran sayur. Yang dimana dalam aplikasi Mayurku ini mengarah ke misal pengguna itu jarak dengan petani itu sekitar minimal maksimal itu 2 atau 3 kilometeran, ya dimana ketika sayur dipetik dibawa ke pelanggan itu membuat sayuran tetap segar dan lebih enak lagi segarnya. Oke, poin yang ketiga, langganan mingguan atau subscription, yaitu solusi praktis penjadwalan otomatis pengiriman sayur esensial rutin untuk pekerja urban dan keluarga dengan mobilitas tinggi. Yang dimana di poin ketiga ini, di aplikasi Mayorku fiturnya bisa setiap orang ketika melalui sibuk dia bisa memilih fitur langganan secara mingguan, yang dimana nanti setiap minggu dia memiliki jadwal, minggu ini ingin membeli sayur ini, maka nanti terjadwal di aplikasi Mayorku tersebut, maka petani bisa langsung mau dan bisa langsung mengantarkan sayuran yang telah dijawabkan oleh pelanggan tersebut. Yang poin keempat yaitu ada e-wallet dan Scour Payment Gateway, yaitu integrasi sistem transaksi non-tunai seperti QRIS, GoPay, OVO, Dana, Virtual Account. Transkripsi untuk kenyamanan pembayaran modern. Ya di mana di sini mengutamakan pembayaran bisa secara non-tunai atau tunai dan mempermudah pelanggan dalam membayar, yang dimana di zaman sekarang itu pembayaran kebanyakan lewat non tunai, yaitu seperti QRIS, GoPay, OVO, Dana. Makanya dengan begitu, dengan adanya e-wallet tersebut, itu bisa buat pelanggan itu bayar secara online atau bisa membayar tanpa harus ke petaninya langsung, sama
bisa membayar di mana saja dan pesan di mana saja. Di sini terdapat tahap eksekusi proyek yang di mana yang ke satu itu empatis dan defense. Menentukan arah visual, dominasi, hijau, segar, higienis dan alami dipadukan dengan akses kontras oranye wortel. Yang di mana arah visual ini lebih dominan ke warna hijau segar karena mengarah ke sayuran yang segar dan alami dengan warna oranye yaitu lebih ke arah sayuran seperti yang berwarna seperti wortel. Yang kedua, wir wireframing yaitu menyusun sketsa kasar tata letak elemen halaman aplikasi di Canva agar struktur navigasi seragam di tiap layar. Yang ketiga, High Fidelity UI, yaitu pengembangan draft menjadi visual real menggunakan elemen premium, tipografi sans serif, dan logo berkualitas tinggi. Yang keempat itu prototyping, typing yaitu menghubungkan 5 halaman desain Canva dengan fitur hyperlink internal guna memvalidasi kenyamanan alur navigasi. Oke, kita selanjutnya. Kendala yang dihadapi saat pengerjaan proyek ini adalah satu, inkonsistensi palet warna, yaitu kesulitan menyelaraskan komposisi warna latar belakang dasar, hijau tua gelap, hijau mint, putih, di lebar kerja proyek Canva yang terpisah. Yang dimana setiap lebar kerja seperti yang saya kerjakan yang di 5 slide itu, kebanyakan latar belakang itu tidak sesuai warnanya atau warnanya memang hijau tapi tidak sesuai. Ada yang hijau tua gelap, ada hijau mint, ada pun yang putih. Yang kedua ada keterbatasan mikro interaksi, di mana Canva tidak menyajikan animasi dinamis interaktif yang kompleks, seperti transisi keranjang belanja dibanding platform UI khusus seperti Figma. Solusi dan pelajaran. Dari solusi masalah yang tadi, yaitu yang pertama mengarah ke digital kemasan dan brand Quidliness, di mana mengunci kode warna HIG resmi, yaitu untuk menjaga kesatuan identitasi visual. Warna hijau tua dioptimalkan untuk cetak, sedangkan hijau mint cerah digunakan untuk visual layar digital. Yang kedua itu proofreading dan pemetaan logika, yang dimana melakukan mekanisme kendali mutu, quality control, berlapis pada lembar kerja Canva sebelum ekspor untuk mengoreksi kesalahan ketelitian teks seperti typo pada tombol aksi demi impresif profesional. Hasil itu identitas brand terpercaya, yang dimana brand terpercaya dari logo resmi Marigo yang dirancang menggabungkan inisial huruf M yang bernuansa organik dengan ilustrasi sayuran segar seperti wortel, bayam, dan sawi dalam pola melingkar harmonis. Proyek ini sukses melahirkan 7 aset publikasi digital komersial siap pakai, termasuk logo ikon bulat, poster promosi ukuran A4, dan feed Instagram 4 slide yang selaras atau 5 slide. Prototype navigasi 5 halaman, yaitu ada artikuler alur pengguna yang dimana yang halaman pertama ada 11 screen. Gerbang pembukaan fokus pada logo utama, terpercaya dan bersih. Yang kedua, halaman 2 registrasi atau login. Input data aman dengan opsi quick login. Halaman 3 beranda utama, yaitu terdapat dashboard pencarian sayuran dan etalase komoditas mitra tani. Halaman keempat, yaitu detail katalog, yaitu foto sayuran beresolusi tinggi, harga per gram, dan kandungan gizi. Halaman 5 yaitu keranjang dan checkout, yaitu konfirmasi transaksi instan berbasis geolocation terintegrasi. Sekian, terima kasih dari presentasi yang mengarah ke inovasi aplikasi Sergo untuk laporan proyek UAS wawasan teknologi. Semoga dengan adanya inovasi ini dapat membuat eh, sayuran di daerah-daerah tidak wilayah saja maupun daerah se-Indonesia semoga bisa mendapatkan akses aplikasi
dengan inovasi yang sekarang sedang saya buat. Sekian, terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari saya mohon maaf. Sekian, namo budaya.